Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Afi Zulaikah, Fadilatul Istiqomah, Maratun Nasyiro, dan Rinda Wahyu Hidayah akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi topik 4 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teaching at the right level? Teaching at the right level merupakan proses intervensi yang harus dilakukan guru, memberikan masukan pembelajaran yang bermakna dan spesifik untuk mengatasi perbedaan yang teridentifikasi. Siswa tidak terikat dengan tingkatan kelas, tetapi dicocokkan sesuai dengan kemampuan siswa yang sama. Setiap tahapan atau tingkatan memiliki hasil belajar yang harus dicapai. Proses pembelajaran siswa dibangun sesuai dengan hasil belajar, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa. Pertanyaan kedua, mengapa capaian pembelajaran dirumuskan per fase? Setiap perkembangan peserta didik memiliki pendekatan yang berbeda. Peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sama. Setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Alasan capaian pembelajaran dirumuskan per fase ini karena proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut. Namun, disesuaikan pula dengan karakteristik, potensi, dan juga kebutuhan lain dari peserta didik. Untuk membedakannya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama, bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, apa yang Anda pahami terkait capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencangkup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah juga disusun untuk setiap mata pelajaran. Murid berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Sementara itu, murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP umum dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Yang keempat, mengapa perlu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran diperlukan selayaknya KD sebagai batasan yang harus dicapai oleh murid ketika melewati suatu fase. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Yang kelima, apa yang dimaksud menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada? Menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan dan situasi belajar yang ada dapat diterapkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda serta gaya belajar yang berbeda. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual lebih berfokus pada penglihatan, sehingga peserta didik lebih mudah menerima informasi melalui gambar, grafik, poster, maupun diagram. Peserta didik yang memiliki gaya belajar audio lebih berfokus pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat sesuatu. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih mudah memahami materi dengan cara mempraktekkan secara langsung. Selain menyesuaikan dengan peserta didik, guru juga harus memastikan bahwa lingkungan belajar peserta didik aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem belajar. Lingkungan belajar yang aman adalah kelas yang membebaskan dari gangguan dan bahaya sekitar baik secara fisik maupun psikis.
Lingkungan belajar yang nyaman yaitu ketika siswa merasa disambut, saling menghargai, merasakan keadilan yang nyata. Sedangkan lingkungan yang berpihak pada ekosistem belajar yaitu lingkungan belajar yang mendukung siswa tumbuh secara optimal, lingkungan yang mendukung untuk kesuksesan, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Pertanyaan nomor 6. Apa itu capaian pembelajaran setiap fase? Capaian pembelajaran setiap fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau disebut juga teaching at the right level, sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena capaian pembelajaran disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Fase-fase perkembangan anak yaitu yang pertama, fase pondasi untuk PAUD dan TK. Yang kedua, fase A untuk kelas 1 dan 2 SD atau MI. Fase B, kelas 3 dan 4 SD atau MI. Fase C, kelas 5 dan 6 SD atau MI. Fase D, kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Fase E, kelas 10 SMA, SMK, MA atau MAK. Fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12 untuk SMA, MA, MAK, SMK program 3 tahun dan SMK program 4 tahun. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Cara membuat capaian pembelajaran adalah dengan mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak pada kurikulum Merdeka dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase A kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, dan fase C kelas 5 dan 6 SD. Pada setiap akhir fase terdapat kompetensi yang sama yang harus dicapai oleh peserta didik. Namun alur untuk mencapai akhir fase tersebut berbeda-beda. Disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Guru memperoleh keleluasan dengan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Soal ke-8, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran disesuaikan dengan tingkat pencapaian siswa, yaitu kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan siswa. Dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. Yang ketiga, ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan yang ada. Yang keempat, berikan anak-anak kesempatan untuk bermain bersama, mengerjakan tugas dalam kelompok kecil, berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya berpengaruh terhadap kelompoknya. Yang kelima, lingkungan belajar harus mempunyai tempat untuk dapat bergerak dan beraktivitas dengan leluasa, namun juga menyediakan tempat di mana mereka dapat beristirahat. Yang keenam, berikan anak keleluasan untuk belajar dengan berbagai cara, tetapi sediakan juga kegiatan yang terjadwal dan rutin. Yang ketujuh, gunakan metode mengajar yang tepat. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tanggap akan kebutuhan anak dan merangsang kecerdasannya. Yang kesembilan, gabungkan bermacam-macam pengalaman, material, dan strategi mengajar dalam menyusun kurikulum dan sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai anak sebelumnya, tingkat kematangan, gaya belajar, kebutuhan, dan minatnya. Yang kesepuluh,
Gabungkan bahasa dan budaya dari rumah anak dengan sekolah, sehingga setiap anak dapat menyumbangkan keunikannya dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Nomor 11. Berikan kesempatan anak untuk memilih dan membuat rencana untuk aktivitas belajar agar mereka belajar berinisiatif dan ajukan pertanyaan dan komentar yang merangsang anak berpikir. Nomor 12. Berikan perhatian dan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti pujian dan kedekatan fisik, misal membelai kepala anak, memeluk, dan lain sebagainya. Nomor 13. Sesuaikan derajat kesulitan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan anak, agar anak menjadi percaya diri bila berhasil mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ke-14, kembangkan kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan mengatur diri. Yang ke-15, susunlah kurikulum yang tepat dan buatlah evaluasi atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.